Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan video yang sebelumnya, melanjutkan video sebelumnya. Nah, kali ini kita bakal bahas for loop. Nah, apa sih for loops itu? For loops dalam bahasa pemrograman biasanya adalah fitur perulangan. Jadi dalam bahasa pemrograman biasanya ada fitur yang bernama perulangan atau bisa disebut looping. Salah satu fitur perulangan di Kotlin adalah for. Jadi ketika kita ingin looping, kita bisa menggunakan fiturnya yaitu for. For digunakan untuk melakukan perulangan iterasi dari data iterasi seperti array, range, dan lain-lain. Nah, untuk for array sendiri seperti ini teman-teman, file, variable, array, nah dan ini datanya. Nah, untuk ini tuh untuk for loop itu sendiri kan digunakan untuk menampilkan data-data ini. Kan bisa aja tuh kayak kita bikin indeks 0 apa segala macam, terus baru sampai sana kan, terus baru kita print itu bakal capek. Nah fungsi for array ini untuk manggil semua data yang ada di array. Nah, langsung kita contohin aja. Kita hapus dulu. Nah, misalnya kita bikin variabel namanya teman deh, array of, terus baru kita bikin stringnya Hazim, terus ada Noyo, ada Limach, dan yang terakhir ada Estok. Nah, kita tuh mau manggil yang ada di dalam data ini, tapi kalau kita panggil pakai indeks, misal kita pakai indeks yang kayak kemarin deh, mana nih? Array. Sorry, bukan ini. Kita mau pakai indeks kayak kemarin nih. Nah, kita panggil satu-satu tuh. Nggak mungkin dong kita panggil member set apa segala macam, terus baru kita panggil. Itu mungkin capek ya. Nah, fungsi for itu di sini. Sub in teman. Biasanya di sini tuh bisa diganti sih. Terserah mau kasih ini number, karena ini sama-sama apa tuh? Sama-sama variabel. Jadi tapi nggak apa-apa, tapi yang paling mudah ganti aja i untuk indeks. In teman. Sip. Nah, lanjut ke yang for loops tadi. Sub. Nah, ini for array dari names, in names, nih variabel name dari di dalam names itu bakal bisa kepanggil semua setiap ada yang dalam database. Jadi tinggal kita panggil aja. Jadi bisa kita panggil aja print i. Maka semuanya itu bakal langsung kepanggil. Semua data yang di bagian atas atau variabel di atas itu bakal langsung kepanggil otomatis. Nah, ada juga yang namanya for range. Nah, ini sama aja kayak range kemarin. Kan udah dijelasin juga di sini. Untuk for digunakan untuk perulangan iterasi dari data iterator seperti array, range, dan lain-lain. Untuk range sendiri itu sama. Nah, coba kita bikin di sini. For bukan i dalam teman deh. Coba kita ganti n in langsung ke arrange 0 sampai 1000. Sip. Langsung aja kita print. Maka hitungan dari 0 sampai 1000 bakal otomatis terpanggil. Hasilnya bakal perhitungan dari 0 sampai 1000. Nah, bisa kita lihat dari sini. Lumayan banyak. Nah,
Dalam interior ini juga kita bisa gunain hal yang sama seperti di range, seperti down to, hitung dari 0. Stepnya ada berapa? Ada 5. Jadi penghitungannya itu naik 5 tingkat gitu. Kayak range kemarin, misal down to, sorry. Down to, kayaknya ada yang salah deh. Ya. Kita 100 down to 0. Stepnya ada 2. Ada 2. Maka hasilnya itu perhitungan dari 100 sampai dengan 0 dilangkahi dengan 2 langkah sampai 0 juga. Nah, gitu aja untuk for loops. Nah, kita bakal lanjut ke while loops untuk video selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih.